kedatangan pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau Nabi Muhammad SAW memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Ragam taksir ulama atas surah Al-Fil ayat 1-2, Imam Baidlawi mengatakan bahwa ayat ini untuk Rasulullah SAW. Sekalipun beliau tidak menyaksikan peristiwa tersebut, namun beliau menyaksikan peninggalannya dan mendengar kabar secara mutawatir, maka seakan-akan Nabi menyaksikan secara langsung. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahirannya. Ada isyarat bahwa tindakan ini tidak ada yang mampu melakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sepenggal kisah Ashabul Fil. Syekh Wahbah Al-Juhaili wafat tahun 2015 Masehi. Dalam tafsirnya, At-Tafsir Munir menyebutkan kisah Ashabul Fil dengan ringkas, runtut, dan apik. Kisah ini beliau rangkum dari beberapa referensi otoritatif, diantaranya adalah Sirah Ibnu Hisham. Pada zaman di Yaman ada seorang raja sebelum Raja An-Najasyi, Raja Habasyah, namanya adalah Abraha bin Sabah al-Asiram, kakek Najasyi yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia telah membangun sebuah gereja yang sangat besar dengan nama Kalis dengan tujuan untuk mengalihkan haji orang-orang Arab ke gereja tersebut. Pada suatu malam, ada seorang lelaki dari Bani Kinana membuang air besar di dalam gereja tersebut. Kejadian itu membuat sang raja marah. Ia pun bersumpah akan menghancurkan Ka'bah sebagai balasan dari kejadian tersebut. Selain itu, pada dasarnya dia ingin menaklukkan Mekah untuk menghubungkan Yaman dengan negeri Syam serta memperluas negeri Nasrani. Kemudian raja tersebut menyiapkan pasukan dalam jumlah besar disertai dengan gajah dalam jumlah yang banyak. Ada yang mengatakan jumlah gajah tersebut mencapai 12.000. Ada juga yang mengatakan 1.000. Itu dilakukan untuk menakut-nakuti musuh. Setelah itu pasukan berjalan hingga sampai ke Mukammas, sebuah tempat dekat Mekah. Abraham mengirim utusan kepada para penduduk Mekah untuk memberitahukan mereka bahwa dia datang bukan untuk memerangi mereka, akan tetapi dia datang untuk menghancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah pun menganggap bahwa tujuan tersebut merupakan masalah besar. Mereka ketakutan dan hendak memerangi Abraha. Akan tetapi mereka melihat bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghadapi Abraha dan bala tentaranya. Akhirnya mereka berlindung di balik gunung-gunung untuk melihat apa yang akan terjadi. Mereka yakin bahwa Ka'bah adalah milik Tuhan yang akan senantiasa menjaganya. Ketika pasukan sudah mendekati Mekah, Abraha memerintahkan untuk merampas harta orang-orang Arab. Di antara harta tersebut adalah onta Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW. Onta yang berjumlah 200 ekor itu dibawa oleh seorang tentara. Kemudian Abraham mengutus Hanata al-Himsyari ke Mekah dan memerintahkannya untuk mendatangi tokoh Quraisy serta memberitahukan bahwa sang raja datang bukan untuk memerangi kalian, kecuali jika kalian menghalanginya untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Hanata ditujukan ke Abdul Muthalib bin Hashim. Hanata pun menyampaikan pesan sebagaimana yang dikatakan oleh Abraha. Lantas Abdul Muthalib berkata kepadanya, "Demi Allah, kami tidak akan memeranginya. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Ini adalah Baitullah Al-Haram, rumah Allah dan kekasihnya Ibrahim. Jika Allah mencegah Abraha untuk menghancurkannya Ka'bah, maka itu adalah rumahnya. Jika dia membiarkan hal itu, maka demi Allah kami tidak mempunyai kekuatan untuk mencegah hal itu." Lantas Hanata berkata, "Pergilah bersamaku ke Abraha." Lantas Abdul Muthalib pergi bersamanya. Tatkala Abraham melihatnya, dia pun menghormatinya. Abdul Muthalib adalah sosok lelaki dengan postur tubuh yang besar dan gagah. Lantas Abraha turun dari singgasananya dan mempersilahkan Abdul Muthalib untuk duduk bersama di permadani yang terbentang.
Kemudian Abraha bertanya tentang kepentingannya datang kepadanya. Abdul Muthalib menjawab, "Saya datang untuk memohon kepada raja agar mengembalikan 200 onta yang dirampas dariku." Abraha pun terkejut dengan hal itu dan berkata, "Apakah kamu ingin berbicara denganku tentang 200 onta yang aku rampas darimu dan tidak membicarakan Ka'bah yang merupakan agamamu dan nenek moyangmu? Aku datang untuk menghancurkannya. Tidakkah kamu ingin membicarakan hal itu denganku?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku adalah pemilik onta-onta tersebut, sedangkan Ka'bah mempunyai pemilik sendiri yang akan melindunginya dari seranganmu." Dengan sombongnya Abraha berkata, "Dia tidak akan dapat mencegahku." Abdul Muthalib kembali menjawab, "Itu urusanmu." Abdul Muthalib dan para tokoh Arab menawarkan sepertiga harta Tihama agar Abraha mengurungkan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi dia enggan untuk menerima tawaran tersebut. Abraha mengembalikan onta Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib kembali dan mendatangi pintu Ka'bah dengan beberapa orang Quraisy. Mereka berkeliling di pintu Ka'bah untuk berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan atas serangan Abraha dan bala tentaranya. Kemudian pasukan bergerak menuju Ka'bah dan memasuki kota Mekah. Raja menaiki seekor gajah yang sangat besar bernama Mahmud. Setiap kali diarahkan ke arah Baitul Haram, ia berlutut. Ketika diarahkan ke arah Yaman atau arah yang lain, dia berjalan kencang. Di hari berikutnya, ketika Abdul Muthalib berdoa, dia menoleh. Ternyata dia melihat burung-burung dari arah Yaman menuju ke arah laut. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, sungguh burung-burung itu adalah burung-burung yang aneh, bukan burung dari Najd, tidak pula dari Tihama. Setiap burung membawa kerikil di paruh dan kakinya. Burung-burung tersebut melemparkan kerikil-kerikil kepada Abraha dan bala tentaranya. Setiap orang yang terkena kerikil tersebut pasti mati. Bala tentaranya akhirnya tunggang langgang melarikan diri menuju Yaman. Di tengah perjalanan pun mereka tidak selamat dari maut." Abraha juga terkena kerikil maut di bagian tubuhnya. Jari jemarinya mulai berjatuh satu persatu dan dagingnya pun remuk. Pasukan yang selamat membawanya hingga sampai ke San'a dan akhirnya dia mati sangat mengenaskan. Kekalahan pasukan Abraha mempunyai pengaruh besar dalam sejarah dan di kalangan orang-orang Arab. Oleh karena itu, kabilah-kabilah lain memuliakan kaum Quraisy dan berkata, "Mereka kaum Quraisy adalah ahli Allah. Allah telah melindungi mereka dari musuh." Dengan hal itu, orang-orang Arab semakin mengagungkan Ka'bah dan keimanan mereka bertambah atas betapa mulianya Ka'bah di sisi Allah. Dengan kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengagungkan Ka'bah, mengangkat identitasnya dan mempersiapkan orang-orang Arab untuk mengemban misi ajaran Islam untuk disebarkan ke seluruh dunia. Peristiwa besar tersebut terjadi bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, tahun 570 Masehi. Dengan demikian ada jarak 40 tahun antara tahun gajah dan tahun diutusnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu banyak orang menyaksikan kejadian besar tersebut. Bahkan berita tentang peristiwa tersebut, jika dikatakan telah mencapai derajat mutawatir saat itu, semua itu merupakan irhas Rasulullah SAW. Lihat Wahban bin Mustafa Al-Juhaili At-Tafsir Munir Juz 30 halaman 404 sampai 406. Imam Ibnu Katsir wafat 714 Hijriah mengatakan terkait peristiwa ini bahwa ini merupakan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum Quraisy karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah yang sejak semula telah bertekad akan merobohkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah hingga tiada bekas-bekasnya lagi. Maka Allah memusnahkan mereka dan menjadikan mereka kalah serta usaha mereka menjadi sia-sia. Begitu pula tiada hasilnya dari kerja mereka. Allah mengusir mereka dengan cara yang buruk dan akibat yang mengecewakan mereka adalah kaum Nasrani. Dan agama mereka saat itu lebih mirip keadaannya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu menyembah berhala. Peristiwa ini terjadi sebagai irhas dan pendahuluan bagi akan diutusnya Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya di tahun itu Nabi Muhammad SAW menurut pendapat yang terkenal dilahirkan
dan seakan-akan takdir Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa hai golongan orang-orang Quraisy, kami menolong kalian bukanlah karena kalian lebih baik daripada orang-orang Habsyah itu, tetapi karena memelihara Baitul Atiq yang akan kami muliakan, kami agungkan dan kami hormati dengan diutusnya seorang nabi yang ummi, yaitu Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab oleh Ustaz Muhammad Hanif Rahman.